rules, including in order to flattening the curve first. So until we find the recovery phase, then we can do the economic activity afterward. Thank you. Oh, wow. Saya angguk-angguk aja nggak ngerti saya. Hari ini Riri, Dr. Sari Legogeni ini juga aktif dalam kawal COVID-19 gitu kan. Ya. Nah, kita beralih nih. Nah, hari ini Mbak Riri, Ya, Mbak Bang Dayat. Riri ya, Riri aja adik Uni, saya nih. Riri aja deh. Boleh minum Oh, ya. dulu. Biasanya kopi nih. Kalau seandainya Riri yang hadir, kita sesuaikan air putih Ini gitu. gara-gara ya, Air susah sehat nih. gitu kan. Ah, yaudah. Oke, please. Ini kan ngomong-ngomong, aduh COVID ini cukup menghantui kita ya. Hari ini 200 lebih terkonfirmasi positif laporan yang kita terima dari gugus tugas provinsi. Sebelumnya puluhan, 70-an. Justru ketika dia terpapar yang terkonfirmasi positif itu belasan, 8 ya di awal-awal ketika sebelum PSBB itu. Setelah PSBB dibuka, ternyata memang justru semakin berkembang dan bertumbuh nih. Tapi begini loh, antara ekonomi dan kesehatan masyarakat juga terbentur di bawah. Tapi saya masih ingin tahu juga dari Riri ini, masih ada pandangan, pemikiran bahwasanya corona ini nggak ada apa-apanya nih. Ini ini yang meninggal kan tidak banyak nih. Yang meninggal kan juga memiliki penyakit bawaan. Yang sembuh juga banyak. Jangan-jangan ini bisnis dokter gitu kan. Nah, ini sebagian masih berkembang sehingganya memang kadangkala mereka abai, tidak peduli, tidak respon. Sementara di sisi lain garda terdepan para tenaga kerja, bukan tenaga kesehatan ya, para Garda dokter, perawat. Kemarin informasi 35 orang terpapar terkonfirmasi positif, dan juga ada rumah sakit kita yang tutup, tidak bisa melayani kesehatan, termasuk juga dampaknya adalah pelayanan kesehatan terhadap penyakit lain juga akan berpengaruh. Gimana ini sesungguhnya kondisi COVID-19 nih? Pertama mungkin prinsipnya saya membahas ini kacamata saya bukan sebagai pakar COVID tapi sebagai bridging. Jadi kita pegiat artinya ya sekali lagi bagaimana kita berguna bagi masyarakat, bagi negara, karena saat ini kondisi yang dibutuhkan adalah bagaimana menyelesaikan masa COVID walaupun belum bisa sampai vaksin itu ditemukan. Tadi malam kan kita diskusi ya Bang Dayat ya. Itu luar biasa. Wah, bagus nih. Bagus sekali itu. Webinar yang Ibu Riri gagas itu. Iya, udah series ke-8. Jadi dari awal kita punya WhatsApp grup kawal COVID yang membridging antara medis, pemerintah, media, dan universitas dan lain sebagainya. Itu saya ikut juga. Iya, makanya Bang Dayat saya ajakin karena saya bahagia sekali diwawancara sama ketua tim Pansus loh Ranperda. Jadi alhamdulillah masalah hoax ini sudah masuk ya di dalam catatan kita di Perda kemarin ya. Jadi saya pikir di tenaga medis itu kan tipikal pekerja, pasti nggak sempet lah melihat hal-hal yang lain-lainnya itu gitu kan. Sekarang menangani yang kalau Dokter Andani sudah memfilter antara positif dan yang hitam dan putih, yang hitamnya kan dilarikan ke rumah sakit nih, yang dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi menarik yang disampaikan Dokter Dedi Herman, spesialis paru kemarin itu, Bang Dayat, bahwa COVID ini sekarang itu sudah bermutasi dengan segala macam. Bahkan dalam tes PCR pun tidak ditemukan, kata beliau. Iya, ada juga happy hipoksia, misalnya dia batuk-batuk sedikit, besoknya meninggal. Ini periksa saturasinya. Ini yang canggih lagi nih. Jadi sudah bermutasi. Mau mutasi dia. Iya, itu dari spesialis paru Dr. Dedi Herman tadi malam menyampaikan seperti itu. Artinya pasien-pasien yang beliau tangani, misalnya dia kelihatan baik-baik saja, besoknya meninggal, kan beliau di Wisma Atlet ya. Nah, ini yang artinya kita mesti waspadai, dan memang garda terakhir ini adalah penjaga kita terakhir. Makanya saya bilang kemarin bikin webinarnya suara gerbong pamungkas, istilahnya dari semua pakar yang termasuk WHO. Nah, ini kritikan WHO tadi malam juga luar biasa sebenarnya. Artinya assessment kita juga terhadap jika terjadi lonjakan kasus, terutama rumah sakit, kesiapan obat, kesiapan lainnya, tenaga medis, sudahkah kita identifikasi? Oh begitu ya? Iya. Riri, dokter kan
di gembleng ya, dididik, diajar bagaimanakah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Siapapun juga masyarakatnya. Tentu dokter akan bahagia dan bangga ketika pasiennya itu sembuh begitu ya. Oh, sangat bahagia sekali pasti. Tapi hari ini para dokter sudah mulai teriak tanda petik begitu ya. Sesungguhnya ini menurut hemat awam itu kan tabu sesungguhnya ya. Mohon maaf ya konteks seperti itu ya. Tapi kalau seandainya tekanan itu di luar kemampuan, kapasitas layanan tenaga luar biasa dinamikanya di ketika pelayanan khusus COVID ini, dokter tolong dong ini loh empatinya mana sih? Apakah andai kata ini jebol, siapa yang akan menangani pasien COVID-19 ini? Spesialis itu misalnya gugur atau wafat, nggak gampang loh. Beberapa tahun itu ngambil pendidikannya gitu kan. Apa sih sesungguhnya di kalangan dokter terjadi nih, Riri? Saya sih sebenarnya nggak tahu, cuman dari diskusi tadi malam, faktor kelelahan adalah salah satu ya. WHO pun menyatakan seperti itu. Jadi misalnya nih jumlah dokter terbatas, pasien banyak, itu kan shift jaganya juga tinggi itu, Bang Dayat. Nah kelelahan itu kalau bisa masuk virus terpapar. Kemudian misalnya mungkin pasien tidak jujur, nggak kasih tahu riwayat baru pulang dari mana-mana segala macam, akhirnya mungkin ada di sana juga. Mungkin juga saya tidak tahu kabarnya juga sudah ada penularan melalui di luar dari lingkungan rumah sakit itu sendiri akibat mungkin yang banyaknya virus ini berkembang ya kita belum nggak tahu mencapai outbreak apa gimana saat ini. Yang jelas WHO kemarin teman saya menyampaikan bahwa kita harus bersiap juga untuk skenario lonjakan. Ini udah lonjak 233 hari ini. Belum kali kayaknya 5% lebih. 5%, iya memang. Kalau ini dibiarkan atau 5 hari lagi terjadi seperti 200-300? Iya, tetangga kita juga kata Dokter Andani juga provinsi lain juga sudah mulai meningkat bisa jadi karena tidak yang local transmission itu kan dari imported case juga. Makanya banyak belajar saya kemarin dari Dr. John itu di India itu tingkat kepatuhan masyarakatnya kata Dr. John justru lebih patuhi orang Indonesia, tapi sanksinya memang mereka terhadap ini memang kuat. Bahkan penerbangan internasional komersil pun masih ditutup sampai saat ini. Jadi intinya adalah dalam penanganan COVID-19 ini memutus mata rantainya mesti ada kerjasama. Iya. Mesti bersama-sama. Tidak boleh diserahkan kepada dokter, tidak hanya boleh diserahkan kepada pemerintah daerah, masyarakat juga mestinya. Masyarakat dan juga tapi mungkin melalui perda yang harapan kita yang dengan Bang Dayat ini mudah-mudahan dieksekusi gitu ya, dieksekusi oleh semua kabupaten kota secara serius gitu. Ya efek-efek lain kan banyak sekarang ya. Nah tapi kerumunan dihindari, segala macam dihindari. Kita bukan memberikan kabar pertakut, tapi kan menyelamatkan masyarakat. Jangan sampai hal ini terjadi gitu ya. Kemudian tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling tidak pandang person to person ya. Hilangkan ego sektoral dulu saat ini. Gitu. Itu mestinya kita sama-sama gerakan termasuk kalaupun ekonomi memang dampak ekonomi dirasakan, tapi ekonomi itu seperti menarik rambut di tepung. Jadi harus hati-hati gitu. Artinya kita pengen ekonomi sehat, tapi tentu ekonomi hidup dengan masyarakat yang sehat, bukan ekonomi hidup dengan masyarakat yang sakit gitu. Apa yang kurang? Informasi, sosialisasi, atau edukasi? Sanksi. Ya kalau memang misalnya ya sanksi tapi tidak memberatkan ya, tapi setidaknya ada efek jerah. Contoh, sekarang misalnya teman-teman social influencer sudah bantu nih edukasi, ada ini harus begini begitu. Malah ada beberapa netizen yang membuat bola salju, snowball, mengatakan COVID adalah hoax, konspirasi segala macam. Saya sih kasihan, udahlah tenaga medis nih di bekerja siang malam, udah gitu difitnah, saya baca yang ngikutin berita itu. Nah itu kan empati kita di mana? Udahlah kita, ya beliau yang nyebut-nyebut tuh mungkin belum merasakan kali ya kena COVID-nya seperti apa gitu kan. Ini yang harus kita tangani bersama gitu. Jadi beredarlah saat ini ya yang di sosial media. Betul Bu Riri. Saya juga masuk juga dalam kelompok yang berpikir seperti itu awalnya. Namun kian ke depan, apalagi juga dapat support pengalaman ya, sharing pengalaman dari teman yang terkonfirmasi positif, bagaimana mereka merasa menderita walaupun diisolasi begitu ya. Saya pikir 14 hari loh tidak bisa ketemu keluarga, tidak bebas beraktivitas seperti biasa, yang sesungguhnya dari awal bisa kita hindari kalau taat protokol COVID. Nah, apa itu? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, cukup 3 itu.
Oh enggak dong, pasti saya pernah masuk satu toko depan katanya udah dicek suhu segala macam gitu ya, nyampe di dalam tak satu pun yang pakai masker misalnya seperti itu. Jadi mindset, jadi ini it's all about changes gitu kan. Saya berkebetulan S3 saya memang disaster and crisis gitu, jadi krisis sekarang belum recovery, masih dalam tanjakan prodromal phase namanya. Jadi artinya pun kalau ada ekonomi ya yang tertib gitu. Karena sumber penularan termasuk di rumah makan juga kemarin Dokter Andani sampaikan. Bu Riri, apa yang mesti dilakukan secara sederhana oleh masyarakat? Cukup misalnya pakai masker yang mungkin kita setidaknya pakai masker aja dan mengedukasi orang-orang di sekitarnya, mengedukasi keluarga, tetangga, kiri kanan. Lu nggak pakai masker, jangan dekat loh gitu ya. Saya kadang-kadang Bang Dayat saya cerita, saya pernah negor gitu ya di toko-toko tuh, Mbak kok nggak pakai masker, sudah mesem-mesem, saya cuek aja emang gue pikirin gitu kan. Yang penting saya memberitahukan, kalau nggak COVID lagi banyak ini loh bertransmisi loh, bilang gitu kan. Nah, aku nggak pakai masker, senyum-senyum aja. Aduh, saya bilang. Jadi memang mesti menjadi gerak langkah bersama-sama, tidak boleh saling menyalahkan lagi, bersimpati dan ini berempati. Bukan tenaga medis saja, bukan kerjaan pemerintah saja, ini kerjaan bersama gitu. Makanya saya kan orang pariwisata, kok saya masuk ke COVID gitu ya? Karena saya harus peduli gitu kan, gitu. Iya. Benar, menarik nih, Riri. Selaku Direktur Pusat Studi Pariwisata UNAN ya. Tapi ada yang menarik bagi saya, memang dari data yang kami miliki, sektor yang terpukul itu adalah sektor pariwisata karena COVID ini. Hotel-hotel tutup, karyawan pada dipulangkan atau dirumahkan, termasuk juga sektor ikutannya di transportasi juga turun. Betul. Kira-kira formula yang tepat ya, strategi pariwisata juga hidup, COVID juga gimana ini? Makanya changes. Jadi semua is all about changes sekarang. Artinya memang sekarang kan juga mulai bergerak nih. Jadi kemarin dengan Pak Gubernur ya beberapa waktu yang lalu kita sudah sepakat. Tapi memang kita memastikan misalnya di dalam hotel pembatasan protapnya benar-benar terlaksana. Siapa yang mengevaluasinya, siapa yang mengontrolnya. Misalnya di tempat wisata, physical distancingnya dijaga nggak? Nih nggak dempet-dempetan mau antri ngambil tiket misalnya kan, nggak pakai masker dibiarkan saja. Bahkan yang petugasnya nggak pakai masker. Nah gimana caranya gagal paham yang disebutkan Dokter Andani ini? Artinya gimana caranya memang tertib dengan aturan yang diterapkan. Contohnya di Jakarta katanya di MRT nggak boleh ngangkat telepon loh, saking tertibnya gitu, dan tingkat kesadarannya tinggi. Sekarang menumbuhkan tingkat kesadaran ini ya nggak susah, karena kita lihat sehari-hari banyak yang nggak pakai masker. Berarti PSBB bukan solusi, bukan tidak PSBB, tapi saat ini kondisi mungkin bisa longgar terkendali ya, Riri. Longgar itu adalah, kalau saya berpikir begini, semua aktivitas boleh jalan terus deh. Anak-anak pergi sekolah, ibu-ibu pergi tempat dia bekerja, pegawai pergi ke kantor, tapi tetap taat protokol COVID begitu. Mungkin nggak seperti itu suasana kondisinya? Kalau saya pikir tuh rentan belum bisa kali ya. Masih rentan. Kalau anak-anak, apalagi situasi saat ini belum capai outbreak. Jadi Dokter Andani sampaikan kemarin pembatasan yang masuk ke provinsi juga harus dilakukan saat ini mungkin ya. Karena untuk paling tidak mengurangi misalnya tidak kerumunan, terus ada pembubaran. Ibu Riri punya dapat cerita teman-teman dokter yang mungkin yang wafat, gimana mereka merasa pedih, apa namanya? Gimana solidaritas antar dokter bagi dokter yang gugur? Mereka solid, sangat solid. Saya tuh jadi mengikuti. Apalagi masih muda-muda, spesialis masih muda. Iya, sedih. 105 lo meninggal kemarin. 105 ya udah sampai saat ini, makanya cuman ada yang menarik kemarin. Ternyata dari WHO, saya tanya ke Dr. John kemarin WHO. Ternyata di Indonesia belum ada rekodnya, menyerahkan rekod berapa jumlah tenaga medis yang terpapar, termasuk meninggal. Itu paling tinggi kemarin di Belanda ya, 32% dari yang terkonfirmasi itu dokter semua. Nah kita belum ada. Di manajemen dan juga. Satu lagi juga menarik kemarin sampaikan, WHO belum merekomendasikan vaksin yang belum tervalidasi. Sampai hari ini belum. Itu kata kemarin. Itu yang tes itu gimana itu? I have no idea about that. Dan diuji coba gitu kan. Oke, baik. Jadi memang di sektor pariwisata harus ada tata laksananya lah ya. Tata laksana dan implementasinya benar. Nah, itu tidak terkontrol itu sayangnya. Makanya saya bilang kemarin, sekarang masuk swab, kemudian ya gratis lah kalau memungkinkan ya. Kemudian di dalam tempat wisata itu atau pelaku usaha itu sudah diswab semua oleh Dokter Andani kerjasama dengan hotel. Kita bersama-sama waktu itu kan. Kemudian juga semuanya di make sure pelaku usaha itu bersih COVID. Nah sekarang yang masuknya juga. Jadi kalau mereka sama-sama negatif kan, insya Allah nggak apa-apa gitu kan interaksinya. Cuman jangan yang kerumunannya terlalu banyak gitu. Terus event-event yang sifatnya skala besarnya juga
ya bisa dikreasikan, contohnya seperti yang bioskop pakai apa layar tembak di Jakarta juga seperti itu kan sekarang gitu kan. Jadi mau konsernya virtual semua. Jadi ada business changes di sini gitu kan. Ini yang mungkin bisa diterapkan platform digital gitu ya, bisa terlain. Yang virtual pun konser kan bayar tiket juga misalnya seperti itu. Kira-kira lah contoh-contoh kecil seperti itu. Ekonomi kita tumbuhnya negatif loh. Sumatera Barat juga seperti itu. APBD kita 2027 triliun kurang lebih, besok ini 2021 diperkirakan 5 triliun. Ya, akibat Covid ini. Iya. Betul-betul turun ekonomi kita. Kita harus ini ya. Artinya kayak itu dia bilang ya memang saatnya memang belum recovery, tapi memang cost yang ditimbulkan di ekonomi akibat Covid ini memang tinggi. Tapi kreativitas lagi ya, business changes tadi ya silakan jalan, bergeraklah ekonomi, tapi dengan seperti menarik rambut dengan tepung. Artinya protap tuh harus jalan, jangan bertabrakan dengan protap Covid dan business changes tadi. Silakan bikin yang virtual, bayar gitu. Sip. Ya. Riri, terakhir mungkin kita anggap ini ada seminar internasional. Bu Riri harus menyampaikan dalam bahasa asing di depan WHO mengabarkan kondisi COVID-19 di Sumatera Barat ini dan harapannya begitu. Aduh apa? Please ya. Iya deh. Tentang apa? Covid? Ya, mungkin Covid atau pariwisata? Boleh Covid, boleh pariwisata ke sini sidang. Dianggap sidang WHO misalnya apa namanya itu kan PBB. Riri juru bicara Sumatera Barat begitu. Please. Dadakan ini. Iya. Well, thank you very much. So thank you for having me here. I think we are now facing the difficult time because COVID-19 is having unprecedented impact to all of us, including the tourism sectors. But however, we are not entering the recovery phase right now. But what we're going to do now, we need to obey all of the COVID-19's rules, including in order to flattening the curve first. So until we find the recovery phase, then we can do the economic activity afterward. Thank you. Oh, wow. Saya angguk-angguk aja nggak ngerti saya. Apa maksudnya itu? Kasih tahu dong. Aduh. Kenapa saya tanya seperti itu? Saya punya pengalaman dengan mohon maaf ini dengan adiknya Pak Prabowo Subianto, Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Iya. Lu sekolah udah S2, SD3, udah sempat kaya raya, lu pengusaha macamnya. Bisa nggak bahasa Inggris? Enggak. Kata bawa tempurung katanya kan. Waduh, saya memang telak juga seperti itu. Nah, tapi memang waktu belajarnya momennya, artinya yang saya katakan memang menguasai bahasa asing itu menjadi hal yang sangat utama hari ini begitu. Gampang sekarang, tinggal pokoknya semua di handphone aja harus setting bahasa Inggris gitu. Ini harus belajar nih cara strategi bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa asing sama Riri ini. Nontonnya CNN gitu, nontonnya ini berita-berita luar negeri gitu kan. Jangan sinetron mak-mak gitu yang berkelahi sama istri. Berurai air mata gitu. Iya, berurai air mata. Penting untuk bisa praktis bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Saya dari kecil, Bang Dayat. Jadi saya dari kecil tuh memang, saya kan orangnya memang saya bilang banyak sosial ya dari kecil. Jadi kalau ketemu orang bule, hey Mister, hai apa, pokoknya cuek aja. Karena macam-macam bahasa Inggris salah ya cuek aja. Nah, kecuekan ini penting kadang-kadang. Mau dia bilang salah grammarnya cuek aja. Orang sesama orang Eropa aja masih saling ngetawain bahasa Inggrisnya salah. Harus jaga image terus itu kan? Nggak perlu takut. Intinya nggak perlu takut, jangan salah gitu. Jangan takut salah gitu. Baik, sepikir dari penghujung Kopi Pahit ini. Terima kasih ya Riri telah hadir di Kopi Pahit Dayat. Terima kasih diundang juga. Ya, mohon berkenan juga ini ada merchandise dari Kopi Pahit Hidayat. Wow, surprise. Ini tim kreatif kita. Ini ada ini kopi ini. Ada foto kita berdua di sini. Iya. Iya, semoga sehat terus. Semoga semangat lagi ya. Ya, dan semua orang juga sehat, stay safe, stay healthy ya. Patuhi protap Covid. Oke. Salah. Nanti kita butuh juga nih supportingnya untuk Ramperda ini. Oh, pastinya. Kopi Pahit Hidayat, kita ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa